buat karyawannya Google itu yang punya ide, mereka bisa kumpul di situ dan melontarkan idenya. Nah, kalau misalnya disetujui, mereka langsung bisa bikin tim. Bisa langsung bikin tim, minta budget dan segala macam, terus langsung disediakan kantor khusus. Makanya kalau dilihat, Google tuh banyak sekali produknya. Oke, jadi sebenarnya ada di tengah-tengah ya. Plaza Kamera masih jalan sampai hari ini, tapi saya tahun lalu itu sempat terjun ke dunia startup, bikin aplikasi namanya Pesan Lokal. Cuma di tengah-tengah ada beberapa sebab gitu ya, agak panjang kalau diceritakan. Cuma akhirnya di tengah-tengah kita memutuskan pivot atau berubah bisnis model menjadi Aratamart. Nah, apa itu Aratamart? Aratamart ini gampangannya adalah seperti ya supermarket menjual kebutuhan sehari-hari, kebutuhan masak atau kebutuhan dapur. Jadi sayur, buah, telur, daging, ayam, susu, dan bahan-bahan bumbu kayak gitu. Dimana saat ini kita masih 100% online. Jadi masih 100% online, tetapi dalam waktu dekat kita mau membuka juga untuk toko fisiknya. Nah, apa yang Aratamart ingin sajikan? Sebenarnya Aratamart ini produk pandemi. Jadi karena pas pandemi orang takut ke pasar gitu ya, orang takut ke pasar, nggak usah ke pasar, ke supermarket juga takut gitu, karena waktu itu penyebarnya cukup masif. Sehingga orang-orang ini atau customer kita atau calon customer kita ini memilih apa ada yang pesan, terus kemudian bisa diantarkan ke rumah dan kualitas barangnya bagus gitu. Dan waktu itu bermunculanlah banyak online groceries, kita bilang ya, kategorinya online groceries. Nah, apa yang membedakan Aratamart dengan yang lain? Kita bisa pesannya sampai jam 9 malam, bahkan sekarang 9.15 masih kita terima. Dimana banyak waktu itu toko-toko sejenis atau kompetitor, itu jam 2 sore udah close order. Nah, orang biasanya baru mikir besok masak apa, itu kalau misalnya setelah makan malam. Makan malam antara jam 6 sampai jam 7, jadi baru setelah itu besok masak apa ya gitu loh. Nah, kita mau meng-capture kebutuhan market seperti itu. Jadi kalau orang udah close order jam 2, boro-boro kepikiran besok masak apa, makan malam aja masih bingung gitu loh. Nah, sedangkan kalau jam 7, biasanya ibu rumah tangga udah mulai mikirkan besok masak apa. Karena masak ini sesuatu yang harian ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sekarang bisa meal prep, istilahnya meal prep itu menyiapkan makanan untuk langsung 1 minggu. Nah, tapi sebagian besar orang belum bisa konsisten atau disiplin seperti ini, mereka kebanyakan yang mikirnya besok makan apa, itu baru malamnya. Sehingga market itu yang kita dapatkan, orang bisa pesan sampai jam 9 malam, dan masih akan diantar besok pagi, antara jam 6 sampai jam 10 siang. Jadi, 10 pagi sih masih ya. Janji kita adalah maksimum pengantaran jam 10. Untungnya sampai sekarang biasanya jam 9 maksimum tuh udah terantar. Jadi kenapa butuh sebelum jam 10? Karena masih bisa sempet untuk makan siang, masak untuk makan siang. Jadi kita menjanjikan sebuah jaminan ke customer, kamu bisa pesan malam sampai malam gitu untuk diantarkan pasti besok paginya. Jadi itu yang kita deliver, dan so far sampai sekarang 90% customer kita setiap hari itu adalah customer repeat. Jadi customer yang puas kemudian belanja lagi. Jadi apa yang membedakan dengan yang lain gitu ya. Yang pertama tadi masalah pemesanan bisa sampai malam. Terus pengantarannya maksimum jam 10 pagi, dan yang terakhir adalah orang nggak perlu install apps atau sign up untuk bisa belanja di Arata. Jadi memang kita karena startup sebelumnya Pesan Lokal itu memang udah siap dengan infrastruktur itu, akhirnya orang tanpa install apps, jadi cukup lewat website, di mana websitenya interaksinya senyaman pakai apps, dan juga nggak perlu sign up. Jadi nggak usah connect pakai login, pakai Google kayak gitu, atau daftarin email terus kemudian konfirmasi email dan segala macam, itu udah nggak ada. Tinggal isi nama, alamat, nomor handphone, submit, ya udah langsung orderan terkirimkan. Jadi Aratamart sekarang masih dalam pengembangan terus. Jadi udah saat ini jalan 6 bulan, ini masuk bulan ke-7, dan cukup banyak perubahan yang kita bisa lakukan, dan kita bisa handle lebih dari 100 orderan per harinya. Dan dalam waktu dekat kita mau meningkatkan kapasitas orderan sampai 300 per hari. Jadi
masih akan terus kita kita kembangkan. Dan untungnya saya nggak sendiri karena juga ada beberapa orang, kita berempat partnership gitu ya. Ya saya salah satunya lah. Oke, itu sebenarnya belum, beberapa dreambook saya sebenarnya belum kesampaian sih. Cuma ya duitnya ada kalau mau berangkat gitu ya, tapi belum direalisasikan. Jadi ada beberapa hal yang unik. Saya dulu sempat di MLM ya, cukup lama kayak gitu, kita diajarin bikin dreambook dan waktu itu saya tuliskan semua. Walaupun saya orangnya lebih ke arah ini ya, otak kiri, bener ya, otak kiri yang lebih logis gitu loh. Ya, dalam hati juga, masa sih kalau nulis aja bisa tercapai. Nah tapi lucunya mungkin 10 atau 12 tahun kemudian lah, saya sempat buka lagi dreambooknya, lucu juga ya, semua yang ditulis itu hampir semua lah ya, hampir semua itu tercapai, hampir semua tercapai. Ataupun kalau belum tercapai pun sebenarnya duitnya udah ada juga kalau mau melaksanakan gitu loh. Jadi kayak naik bisnis kelas lah dan segala macam ke Amerika. Saya karena seneng traveling ya, itu udah tercapai semua. Jadi ada satu hal yang lucu buat saya adalah secara tidak sadar kalau kita menuliskan sesuatu itu di alam bawah sadar kita sebenarnya udah mengusahakan kita untuk mencapai ke arah sana. Dan mungkin kalau percaya Tuhan gitu ya, kadang ada jalan yang dibikinkan sama Tuhan itu yang kita nggak pernah tahu. Saya saya kenal beberapa orang yang hidupnya bisa berubah dari 0 sampai kaya raya, kalau kita ngomong pakai ukurannya kaya raya gitu ya, dalam waktu mungkin cuma 2 tahun. Atau ada juga yang memang butuh waktu sampai 5 tahun. Nah, bagaimana supaya lebih cepat? Menurut saya tidak bisa juga memaksakan seperti itu. Jadi kalau memang kita punya impian ya dituliskan, terus kita mengusahakan bikin network baru, dan jangan menolak beban, jangan menolak tekanan. Karena seringkali peluang-peluang baru itu datangnya dari tekanan atau dari ketidaknyamanan gitu loh. Seperti hari ini pandemi, kalau dipikir juga tidak akan ada Aratamart kalau misalnya tidak ada pandemi. Nah, Aratamart pun tidak ada juga kalau misalnya tidak ada pesan lokal waktu itu, apps yang saya bikin. Dan pesan lokal juga tidak ada waktu itu, saya ada partneran dengan 2 orang. Kalau saya sebelumnya tidak kenal sama mereka, di mana satu orang yang jadi CTO itu adalah teman saya dari TK. Dari TK, SD, SMP, satu sekolah, SMA kita pisah, kuliah, sama-sama di Surabaya, tapi nggak pernah ketemu. Jadi 4 tahun atau 5 tahun nggak pernah ketemu, tapi akhirnya ya keep contact kayak gitu, dan akhirnya waktu saya tawarkan peluang, ayo kita bikin sebuah perusahaan, dia mau. Dan yang satu orang adalah ya salah satu influencer Surabaya terkenal, di mana saya nggak kenal secara langsung, tapi 5 tahun lalu saya lihat dia di salah satu pameran gitu ya, saya sapa terus kenalan. Jadi dipikir-pikir lucu juga, dan akhirnya berteman tapi biasa aja sampai kita bikin usaha ini. Dan waktu bikin Aratamart ini pun sebenarnya merger dengan teman yang jalankan online groceries, di mana teman ini juga ketemu di seminar 6 tahun lalu. Jadi kalau dipikir, hal-hal yang terjadi saat ini itu sebenarnya sama kayak kita menanam pohon gitu ya. Ada bibit kita tanam, kalau bibitnya ini misalnya bayam gitu ya, atau kangkung, mungkin sehari 2 hari udah mulai bertunas gitu loh. Tapi apakah bisa dipanen? Belum. Mungkin harus nunggu seminggu atau 2 minggu baru bisa dipanen. Kita nanam pepaya misalnya, mungkin harus nunggu 1-2 tahun. Tapi kalau kita mau nanam mangga atau mau nanam duren, mungkin ya lebih dari 5 tahun. Jadi yang lucu adalah kadang teman yang kita kenal hari ini belum tentu kita bisa dalam tanda petik bermanfaat di saat ini. Tapi tidak ada salahnya dengan berteman gitu ya. Tidak ada salahnya dengan memperbanyak teman, memperbanyak network, karena dalam tanda petik siapa tahu berbuah. Siapa tahu berbuah 5 tahun lagi, 7 tahun lagi. Selama Selama kita juga punya spesialisasi. Ingat, bukan berarti kita punya banyak teman terus tiba-tiba 7 tahun lagi diajak berbisnis. Nah, kalau kita sendiri aja males-malesan kerja gitu ya, kita nggak ada keahlian tertentu, ya dalam berpikir aja sih siapa yang mau ngajak kita gitu. Tetapi kalau misalnya kita sangat-sangat expert, contoh di dunia fotografi, kita yang terbaik.
foto produk kita yang terbaik, bikin video profile kita yang terbaik, sehingga apa, pas teman-teman kita misalnya mau bikin bisnis atau apa, dia akan ingat, oh ya Rico kan jago di situ. Ya udah, gimana kalau misalnya diajakin partneran. Oke, jadi ada dua pihak. Satu adalah memang berteman, network, tetapi satu lagi yang juga nggak kalah penting adalah kitanya seperti apa mengembangkan diri, apa kita hebat di satu apa ya, satu skill kayak gitu, hard skill atau soft skill, sehingga apa, begitu kita mengawinkan dua ini, maka kemungkinan bisa menjadi bisnis yang bagus gitu. Oke, mungkin itu sih ya apa yang saya pelajari gitu dari sekian lama berbisnis dan berpartner. Jadi kalau mau ngomong rumah sih sebenarnya agak malu juga, karena sampai hari ini sebenarnya saya belum punya rumah sendiri, karena yang saya beli pertama adalah tempat usaha, dan saya beli properti kedua. Jadi kalau ngomong properti lah ya, properti utama yang pertama kali adalah tempat usaha, dan properti kedua juga tempat usaha. Jadi mungkin ini ya prinsipnya orang kuno mungkin, kalau bisa usahanya dikembangkan dulu, karena kalau usahanya berkembang nanti rumahnya bisa kebeli juga gitu loh. Jadi mungkin karena terlalu mendarah daging gitu ya opsi itu, sehingga apa, dua properti pertama saya juga buat tempat usaha. Jadi mungkin istri agak sedikit komplain gitu ya, kok yang dibelikan ini terus apa, buat pengembangan usaha terus. Tapi ya saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Cuma kalau kita lihat dari mindset, saya mikirnya cuma satu sih, daripada kita menyewa gitu ya, atau apa ya, membeli rumah, di mana rumah itu memberikan kenyamanan sebenarnya. Tetapi saya mikirnya adalah gimana caranya usaha saya bisa berkembang, jadi kita nggak perlu sewa lagi misalnya. Sementara kayak gini, sewa komersial lebih mahal kan daripada sewa rumah gitu loh. Jadi lebih baik duitnya ada dicicilkan tempat usaha kayak gitu, sementara rumah kita bisa sewa aja dulu secukupnya gitu loh. Jadi menunda kesenangan lah, atau menunda gengsi. Karena cukup banyak juga orang memaksakan beli rumah karena pengen terlihat sukses oleh teman-temannya. Nah buat saya, lebih baik saya punya tempat usaha yang bagus gitu ya, dan rumahnya biasa-biasa aja, supaya nggak banyak yang minta utang misalnya. Jadi nggak ya, bercanda ya. Jadi pengalaman saya dengan membeli properti, mungkin lebih tepatnya membeli properti pertama waktu itu masih ada sampai sekarang, showroomnya Plaza Kamera di Jalan Mangkunegoro nomor 11. Saya seneng daerah tengah kota Surabaya, karena dulu waktu saya sempat buka kantor konsultan di daerah Jalan Opak situ, di Jalan Sambas lebih tepatnya, waktu itu sewa kantornya temen saya sewa kantornya, garasinya lebih tepatnya, ukuran 3x10. Jadi banyak bisnis bermula dari garasi, saya salah satunya gitu ya, sewa garasinya. Dan saya seneng daerah tengah kota, karena apa, akses kemana-mananya gampang. Dan kalau orang ditanyain alamatnya mana gitu ya, kalau mau datang gitu ya, transaksi atau segala macam itu gampang ketemunya. Sehingga saya punya cita-cita waktu itu, saya pengen punya properti buat usaha di tengah kota. Jadi yang lucu adalah saya keliling-keliling tuh lama, dan saya waktu itu posisinya masih sewa ruko di daerah Gubeng. Jadi sewa ruko di daerah Gubeng sambil nungguin, waktu itu masih jalan berapa ya? Masih ada 6 bulan atau 7 bulan lah sebelum sewa rukonya habis. Saya keliling-keliling terus, rutin, hampir setiap minggu keliling, lihat koran waktu itu diiklankan. Sekarang mungkin kalau lihat OLX ya, tapi waktu itu ya buka Jawa Pos gitu. Buka Jawa Pos, lihat iklan baris, sampai akhirnya ketemu satu iklan, Jalan Mangkunegoro nomor 11, saya datengin, waktu itu rumah rusak kayak gitu, jadi anggapan kayak beli tanah. Jam 7 saya lihat, jam setengah 8 saya lihat propertinya. Terus setengah 9 saya langsung minta janjian ketemu sama ownernya. Jam 9 atau jam setengah 10 saya udah DP. Jadi pembelian properti pertama itu selesai dalam waktu nggak sampai 3 jam. Dari lihat, ketemu, nego, langsung bayar DP itu terjadi dalam waktu 3 jam. Goblok mungkin gitu. Nekat iya, tetapi saya tahu apa yang dibeli. Jadi saya tahu bahwa saya memang suka daerah sini, terus dapat,
luasannya nggak terlalu besar, waktu itu 200 meter persegi, di mana di daerah tengah kota biasanya gede-gede, 300-400 meter persegi, dan saya belum punya kemampuan untuk membeli sebesar itu. Jadi 200 meter persegi menurut saya oke, dengan harga waktu itu masih masuk akal, apalagi kalau dibandingkan harga saat ini mungkin udah berapa kali lipat ya. Tapi waktu itu deg-degan juga gitu loh, karena menyentuh angka M. Jadi di tahun 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah, 2013 itu angka 1M juga udah angka yang menggetarkan jiwa gitu ya. Karena ini properti pertama juga, cuma waktu itu ada keyakinan aja, keyakinan dan ketakutan menjadi satu, cuma ya mungkin keyakinan 55%, ketakutan 45% gitu ya. Yaudah, ayo coba dijalanin aja. Karena ada orang yang takut kadang pindah tempat, karena kalau pindah tempat usaha, belum tentu seramai yang dulu gitu loh. Nah, waktu itu modal keyakinan dan pasrah gitu ya. Kita akhirnya pindah, dan syukurnya memang waktu itu sejak saat itu naik terus grafiknya. Jadi pengalaman pertama luar biasa, karena dari lihat sampai beli itu cuma 3 jam, dan waktu itu belum ada kenalan bank juga. Jadi saya waktu itu tanya temen, gimana caranya KPR bank? Yaudah, kamu siapin aja rekening, terus ajukan ke banyak bank sekalian gitu. Dan gobloknya saya adalah waktu itu saya nggak mau tampil. Waktu itu buka usaha Plaza Kamera itu saya nggak mau tampil. Namanya pun dulu bukan Plaza Kamera. Saya nggak usah cerita namanya dulu ya. Cuma namanya itu salah satu staff saya. Rekening itu pakai rekeningnya staff saya namanya. Sehingga waktu orang bank lihat, loh, rekeningnya kok atas nama orang lain gitu loh, bukan atas nama Pak Riko gitu. Saya ngomong, oh iya, saya nggak mau tampil. Jadi ini rekening beneran, tapi itu kesalahan fatal. Karena apa? Bank melihat, harusnya kan yang mengajukan kredit siapa kan. Jadi waktu itu ya kita sempat pindahan bank dulu, terus kemudian baru jalan berapa bulan akhirnya KPR-nya tembus. Dicicil ya udah lunas gitu ya, syukurnya udah lunas. Dan ada beberapa pengalaman tadi, yaitu pertama, kalau memang properti buat usaha harusnya tidak usah terlalu khawatir. Apalagi kalau memang usahanya hasilnya per bulan minimum setengahnya itu udah bisa buat nutup cicilan. Ya udah, jalan aja. Oke, itu yang pertama. Terus kedua, pastikan cari lokasi yang memang kita juga seneng, secara komersial juga bagus. Kalau saya kebetulan seneng tengah kota gitu ya, tengah kota Surabaya. Jadi saya ngambilnya daerah tengah kota Surabaya, karena pemikiran saya adalah daerah tengah kota akan selalu menjadi pusat bisnis atau gudang atau kantor, sehingga supply-nya juga akan terbatas. Sehingga punya lokasi di tengah kota akan sangat menguntungkan. Itu pemikiran saya ya, bisa jadi salah, cuma waktu itu yang saya pikirkan seperti itu. Dan usahakan jangan membuat kesalahan fatal kayak saya gitu ya, rekening harus nama kita sendiri, sehingga waktu pengajuan ke bank akan jauh lebih mudah, karena bisa di tracing gitu ya, total omset kita sebulan berapa, rata-rata marginnya berapa, sehingga KPR-nya bisa tembus dengan nominal yang cukup masuk akal. Dan waktu itu saya mengajukan benar-benar kayak orang umum lah, kita nggak pakai kebanyakan teknik, dan karena waktu itu apa adanya semua memang real ya otomatis juga KPR-nya juga tidak terlalu sulit sih waktu itu. Begitu mungkin pengalaman pertamanya ya. Saya seneng dunia properti ya dari dulu itu, seneng lihat rumah gitu ya. Salah satu dream book saya tempel juga rumah waktu itu ya di Graha Family. Harusnya rumahnya masih ada sampai sekarang gitu ya. Jadi saya masih punya cita-cita pengen punya rumah di kawasan yang prestisius. Belum tercapai, dan apakah masih sama impiannya? Udah agak berbeda gitu ya. Dulu senengnya rumah yang megah, gede gitu ya, kayak istana. Sekarang mungkin udah nggak terlalu tertarik lagi sih ya, udah nggak terlalu tertarik lagi untuk punya rumah yang masif, yang besar. Tapi tanahnya besar, rumahnya kecil gitu ya, jadi punya taman yang luas lah, itu menurut saya lebih nyaman sih saat ini. Jadi impiannya mungkin tetap, tetapi bentuknya yang berbeda. Nah, saya sudah seneng properti dari dulu, kalau ngeliatin OLX sekarang ya, kadang kalau mau tidur itu ngeliatin OLX, bukan ngeliatin yang lain, tapi yang ngeliatin properti. Jadi harga rumah di sini berapa, harga sewa berapa, dan kebetulan memang saat ini saya juga sedang mencari properti juga untuk pembukaan showroom. Jadi
properti memang seneng dari dulu, dan istri saya sempat jadi agen properti juga dan punya banyak teman juga. Saya sendiri punya banyak teman jadi agen properti. Jadi waktu diajakin Pak Budiono ya untuk bergabung ke Winmax, waktu itu mendirikan Winmax, ya saya dengan senang hati gitu. Karena apa? Itu udah tidak asing lagi dengan dunia properti. Jadi properti bagaimana ke depannya, menurut saya akan tetap sangat-sangat menarik, karena apa? Salah satu aset yang kita ngomong bisa jadi lindung nilai itu adalah properti. Terus aset yang bisa dijaminkan sampai hari ini di bank juga properti. Artinya apa? Kita mau menglikuidasi aset kalau di properti itu lebih gampang. Bukan berarti menglikuidasi asetnya harus menjual propertinya ya, nggak seperti itu. Bahkan properti ini tidak perlu dijual, diajukan ke bank untuk menjadikan jaminan, misalnya untuk jadi rekening giro, atau misalnya keperluan usaha, itu properti itu bisa dijaminkan. Dibandingkan kalau misalnya kita mobil memang bisa dipakai dan bisa dijaminkan juga, cuma kondisinya akan semakin menurun nilai jaminannya. Sedangkan properti, kecuali di saat pandemi ya, properti pada umumnya akan cenderung naik. Kalau kita tarik grafik 5 tahun, harga 5 tahun kecenderungannya akan naik. Walaupun ada pandemi, ada krisis kayak gitu, tetapi akan bounce back. Karena satu-satunya barang yang tidak bisa direplikasi lagi yaitu tanah kan. Jadi otomatis someday tanah ini akan terbatas. Kecuali 30-40 tahun lagi manusia udah bisa menginvasi ke Mars gitu ya. Atau misalnya udah kayak film Ready Player One gitu ya, dimana orang udah tinggal di kontainer aja karena dunianya udah di metaverse misalnya. Ya mungkin pada saat itu properti jadi tidak terlalu menarik. Tetapi apakah itu terjadi dalam waktu dekat? Menurut saya enggak. Jadi kalau kita lihat 10-20 tahun ke depan, aset yang paling bernilai dan aset yang paling nyaman untuk dimiliki adalah properti. Dan sampai saat itu tiba, mungkin ya properti masih akan menjadi primadona sih. Untuk investasi juga untuk dimiliki gitu ya. Bisnis properti ini kan luas sebenarnya. Kalau kita lihat segala bentuk hal itu bisa terjadi di properti. Dari misalnya bisnis kontraktor, membangunkan properti juga. Bisnis interior ya, yang di interior juga properti. Atau misalnya menjadi developer, itu juga properti. Nah, cuma cara paling gampang dan cara paling cepat untuk mendapatkan keuntungan di dunia properti adalah menjadi agen properti. Nah, kenapa perlu menjadi agen properti? Karena sebenarnya di luar sana pasti banyak orang yang mau menjual ataupun mau membeli properti. Dan agen ini menjadi menjadi titik tengahnya gitu, di mana bisa mengakomodasi keinginan penjual dan juga pembeli. Dan menjadi seorang agen properti artinya apa? Ada kebebasan di sana. Artinya kita bisa mengembangkan diri, bisa bekerja lebih keras dari yang lain, dan juga bisa mungkin mendapatkan lebih banyak dari yang lain. Jadi di properti, di dunia agen properti nggak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Kalau kita ketemu orang yang punya network yang cukup misalnya, atau kita sendiri membangun network kita, maka kita akan bertemu orang-orang yang senang membeli properti, atau kalau menjual properti mungkin nggak ya, ketika ketemu developer lah kayak gitu. Dan enaknya di dunia properti, kita tidak perlu bersaing secara head to head, karena siapa yang punya barang, siapa yang menjualkan bisa jadi berbeda. Sehingga apa? Setiap orang kayak punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi itu yang menarik di dunia properti. Apalagi kalau kita ngomong per periode sekarang, akhir 2021, di mana pandemi juga udah mulai turun ya. Udah mulai turun, dan kemudian biasanya setelah krisis itu akan terjadi kenaikan di dunia properti. Karena pada orang-orang usahanya mulai berjalan lagi, mereka punya duit lagi, dan kembali prinsip orang kaya adalah pengen duitnya ini bekerja untuk dia. Entah sebagai lindung nilai atau dibikinkan bisnis baru. Dan setiap kali bisnis baru ada, pasti butuh properti. Butuh ruko, butuh gudang, butuh apapun gitu ya. Pasti kaitannya selalu ada propertinya. Dan kalau begitu usahanya jalan, punya profit, pengen dibelikan rumah. Buat yang udah punya rumah, pengen punya rumah kedua. Buat yang udah punya rumah, mungkin pengen rumah yang lebih bagus. Mereka tambah tua, punya anak, pengen mewariskan rumah. Sehingga apa? Ujung-ujungnya properti. Jadi ini kesempatan sebenarnya kita udah di fase mungkin 3 tahun terakhir turun gitu ya, properti atau stuck. Tetapi beberapa bulan terakhir aja di Winmax yang terjadi adalah cukup banyak terjadi penjualan.
Artinya apa? Orang udah mulai spending lagi untuk pengembangan bisnis ataupun mulai spending lagi untuk investasi. Karena momennya ini nih, hampir selesai gitu loh. Mending aku beli sekarang karena apa? Mungkin di keep aja 2-3 tahun ke depan bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Jadi kalau mau terjun di properti tidak ada yang saat yang paling tepat sebenarnya. Karena saat yang paling tepat ya sekarang. Ya terjun ya sekarang ini gitu loh. Di momen apapun ya langsung terjuni dan tekuni. Dan Winmax menjadi salah satu pilihan yang terbaik karena apa? Anda bisa ketemu langsung dengan mentor-mentor yang bukan sekedar ngomong gitu ya. Karena penjualannya real, networknya real, dan di situ bisa langsung diajarin. Karena bisa jadi setiap hari bisa ketemuan gitu. Winmax sekarang pasti bisa. Ya, bagaimana dengan tadi sharing dari Kuriko? Sangat-sangat omongan kita bukan? Ya, kalau mau belajar, kalau mau bermimpi, jangan tanggung. Semua bisa dilakukan asal mau berusaha. Ya, sekian acara sharing dengan Kuriko, komisioner dari Winmax Property. Sekarang pasti bisa.